Ketua Program Studi Teologi, Profesor Antonius Tukiran, dan para dosen STF yang hadir lewat webinar pada malam hari ini. Saya melihat ada Pastor Joko, ada Pastor Aris, ada Pastor Bayu, bahkan pula ada Pastor Gino yang mengikuti webinar bersama kita pada malam hari ini. Saya sapa juga para mahasiswa, mahasiswi STFSP, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, yang mengikuti webinar dalam rangka bedah buku Dia yang Tidak Kamu Kenal, Yesus Kristus menurut asal-usulnya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, para pastor yang hadir pada malam hari ini dan mungkin juga suster bila hadir, izinkan saya memberikan sedikit penjelasan mengenai webinar teologi kita pada malam hari ini. Webinar ini merupakan bentuk pengabdian dari dosen-dosen program studi teologi STFSP kepada masyarakat, terlebih khusus umat beriman, untuk lebih memahami kekayaan iman dalam gereja Katolik. Dan webinar pada malam hari ini adalah paket kedua dan merupakan kelanjutan dari paket pertama yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Juni yang lalu. Webinar ini mengambil tema besar, menjadi manusia Kristen yang tangguh. Dan webinar pada malam hari ini merupakan sesi yang kedua dari paket kedua webinar yang dilaksanakan oleh program studi teologi. Secara khusus pada malam hari ini kita akan membahas bersama buku yang ditulis oleh salah satu dosen senior di STFSP, yaitu Dr. Andes Julius Saletia, lisensiat teologi. Untuk kesempatan selanjutnya, saya serahkan langsung kepada Pastor Julius untuk membantu kita semua dalam proses pengenalan akan Yesus yang kita imani bersama, untuk kita semakin mengenal siapa yang kita imani. Kepada Pastor, dipersilahkan. Ya, jadi selamat malam untuk kita semua. Senang bisa ketemu. Saya lihat ada pastor-pastor baik yang di STF maupun yang ada di luar, ada di Filipina, ada yang dari Lubuk, ada dari Medan, ada juga Dr. Alex. Ya. Jadi ada banyak yang mungkin tidak kelihatan dengan jelas, tapi saya senang bisa ketemu Anda semua. Nah, pertama sebelum kita mulai dengan isi buku ini, bagi saya menulis satu buku tentang Tuhan Yesus, apalagi ini satu karya dogmatis, tentu bukan satu pekerjaan yang nyaman. Karena ini menyangkut soal iman kita. Jadi menulis sesuatu yang juga punya aspek tanggung jawab besar mengenai iman umat. Tentu tidak gampang menulis satu karya dogmatis. Kita semua belajar dari sejarah. Ada banyak orang berusaha menjelaskan Tuhan Yesus, tapi kemudian ternyata penjelasannya tidak sebagaimana sebenarnya siapa Tuhan Yesus itu. Jadi karya dogmatis itu menyangkut iman atau fides. Dan dulu di universitas kepausan, kalau seorang menulis satu skripsi atau tesis tentang fides, dituntut dia punya pengetahuan di atas rata-rata. Dan itu menakutkan kalau begitu. Nah, kalau menulis karya-karya lain di luar fides, tuntutannya tentu tidak seketat itu. Karena itu menulis satu buku tentang Tuhan Yesus, bagi saya ini satu pekerjaan yang juga menggentarkan. Tapi toh harus ditulis karena ya saya diminta oleh uskup untuk belajar tentang itu, dan saya punya tanggung jawab juga membantu umat bagaimana mengenal dengan benar siapa Yesus itu. Dan saya berharap pertemuan kita semua ini bukan tempat saya menggurui Anda sekalian, tapi menjadi momen di mana kita semua bisa saling membuka wawasan, bertukar pemahaman atau pengenalan kita tentang Tuhan Yesus. Ya, kenapa saya kemudian
menulis buku ini dengan pilihan-pilihan yang berarti pembatasan. Nah, di sini di lembaran pertama ini kita lihat judulnya dia yang tidak kamu kenal. Apa katamu, siapa aku ini? Nah, itu pertanyaan Tuhan Yesus sendiri. Dan setiap orang diminta supaya bisa mengatakan pengenalannya tentang siapa Tuhan Yesus baginya. Dan buku ini saya tulis sebagai satu bentuk eksplorasi. Ya, eksplorasi itu bukan hanya penelitian, tetapi satu bentuk pengenalan mengenai identitas pribadi terutama dan perutusan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, sebenarnya buku ini punya 3 bagian besar. Ya, menurut pendekatannya, yakni pendekatan dari bibit, bebet, dan bobot. Bibit berarti menyangkut asal-usul Tuhan Yesus. Dari mana asalmu? Orang bertanya. Kemudian bebetnya, apa saja yang dibuat oleh Tuhan Yesus dan dengan kuasa apa dia melakukan itu. Jadi orang juga bertanya kepada Tuhan Yesus dulu, dengan kuasa manakah engkau melakukan itu? Siapa yang memberi kuasa kepadamu untuk bertindak demikian? Dan bagian terakhir sebenarnya, ini buku ketiga yang direncanakan, Yesus menurut bobotnya, kualitasnya. Seperti dikatakan oleh Yohanes kepada Petrus waktu di tepi Danau Genesaret sesudah penangkapan ikan yang luar biasa itu, Yohanes bilang, itu Tuhan. Nah, itu satu perjalanan pengenalan. Kita mulai dengan mengenal dia dari asal-usulnya, kemudian mengenal dia dari tindakan dan sabdanya, untuk sampai kepada pengakuan iman seperti orang-orang pada zamannya, bahwa akhirnya mereka bilang itu Tuhan. Ya. Nah, bagian pertama buku ini ditulis yang sekarang ada, ya, itu adalah mengenai bebet atau asal-usul dari Tuhan Yesus. Ya. Eksplorasi ini untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pilatus kepada Tuhan Yesus waktu pengadilan, dari mana asalmu? Ya, sebenarnya ada pertanyaan banyak juga sudah diajukan oleh orang-orang Yahudi di Bait Allah dulu. Siapa bapamu? Dari mana engkau datang? Nah, pertanyaan ini bukan pertanyaan basa-basi, tapi pertanyaan menyangkut iman orang-orang Yahudi. Nah, karena itu, saya berusaha menulis buku ini dengan bahasa sedapat mungkin mudah dipahami. Karena pokok-pokok yang dibahas adalah pokok-pokok yang cukup rumit, yang menimbulkan perdebatan, diskusi, pertengkaran, bahkan konsili-konsili dalam gereja awal, mulai dari konsili Nisea sampai Kalsedon. Jadi ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah digumuli oleh gereja sejak abad pertama sampai abad ke-5. Namun, biar ini sebenarnya sudah jauh dari kita semua, tapi pertanyaan ini sering kemudian muncul diajukan oleh orang-orang kepada orang-orang Kristen. Kenapa kamu percaya bahwa Yesus itu Allah? Ya. Nah, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan lama, ya, yang sudah digumuli oleh gereja, dan gereja sudah mencapai pemahaman dan perumusan dari iman itu sampai pada konsili Kalsedon. Dan banyak orang justru tidak mengenal itu, sehingga kalau ditanya tentang kenapa kamu mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak semua orang kemudian bisa memberikan jawaban yang mampu memberikan pencerahan kepada orang yang bertanya. Dan buku ini ditulis sebagai salah satu usaha untuk membantu umat kita bagaimana mengenal kembali imannya dari asal usulnya, sehingga kita semua juga menjadi orang-orang beriman yang sungguh-sungguh menyadari apa yang kita imani. Seperti dikatakan oleh Petrus, bahwa kita harus siap sedia memberi pertanggungan jawab akan pengharapan yang ada pada kita. Begitu isi buku ini, menyangkut pergumulan gereja sejak abad pertama sampai abad ke-5 yang juga punya relevansi sangat aktual untuk kita semua. Nah, plot dari isi buku ini,
Pertama, mengenai pentingnya pengenalan akan Allah yang benar. Ya. Kenapa ini penting? Karena dari dulu sampai sekarang, seringkali orang menggunakan pengenalan tertentu tentang Allah sebagai legitimasi perbuatan-perbuatan tertentu, tindakan tertentu atau keputusan tertentu. Ya, yang seringkali atas nama Allah ada orang melakukan sebenarnya satu yang salah, malah tindakan jahat juga. Ya, bukan baru sekarang, dulu Paulus juga. Jadi Paulus itu orang yang mengenal Mesias sebagai satu konsep, sebagai satu ajaran, sebagai satu harapan Israel. Tetapi konsep ini dikenal dengan baik, namun dalam kenyataan hidup tidak mampu mengidentifikasi Mesias ketika tampil dalam hidup nyata. Dan Paulus berdasar pengenalan konsep tentang Mesias, kemudian mulai menganiaya orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias. Jadi berdasar pemahaman konsep tertentu, Paulus melakukan kekeliruan, malah melakukan kejahatan terhadap sesama yang mengaku Yesus sebagai Mesias. Nah, bukan dulu saja waktu Paulus, kemudian sepanjang sejarah juga seringkali pengenalan yang tidak tepat, tidak benar, membuat orang berbuat yang salah, bahkan yang jahat atas nama Tuhan. Ya. Orang lain kali menjadi penjahat suci atas nama Tuhan melakukan kejahatan terhadap sesama. Nah, itu pentingnya pengenalan ini. Kemudian jalan pengenalannya. Ya. Jadi biasanya kita diajar di sekolah-sekolah tentang siapa Yesus, siapa Mesias itu, dan orang-orang Yahudi itu jauh lebih tahu dari kita tentang hal itu. Tetapi ternyata waktu Tuhan Yesus datang dan lahir, orang-orang di Yerusalem terkejut ketika orang Majus datang mencari dia. Mereka tahu tetapi tidak kenal. Waktu Tuhan Yesus lahir, ternyata penduduk Yerusalem, raja, para imam, ahli-ahli kitab tidak tahu bahwa hal itu sudah menjadi kenyataan. Sebagai konsep, semua orang mengetahuinya dengan baik, tapi sebagai kenyataan dalam hidup, tidak semua orang mengenalnya. Nah, jalan pengenalannya adalah bertanya. Bertanya. Hal yang dibuat oleh dua murid pertama ketika mengikuti Tuhan Yesus, Andreas dan Yohanes, ditanya oleh Tuhan Yesus, apa yang kamu cari? Dan mereka dua tidak menjawab cari ini, tapi mereka tanya di mana engkau tinggal. Ya, jawabannya juga berupa pertanyaan. Dan demikianlah pertanyaan menjadi sebenarnya ungkapan usaha orang untuk mencari tahu, cari kenal. Ya. Banyak kali murid-murid dikeluhkan kalau di kelas tidak bertanya. Dan itu menjadi indikator bahwa mereka itu tidak suka cari tahu. Ya. Cuma terima saja apa yang menjadi deposito pengetahuan dari dosen. Padahal kalau bertanya, itu menunjuk orientasi berpikir. Orang bertanya orientasi pikirannya jelas. Tapi kalau cuma hafal pengetahuan, itu cuma membuat deposito pengetahuan. Beda. Orang bertanya berarti orang yang berpikir, orang yang duduk-duduk berarti dia cuma isi-isi keranjang saja dengan pengetahuan begitu. Karena itu jalan pengenalan dengan bertanya inilah yang membuat misteri itu dibedah. Ya, tampil keluar. Begitu tentang Tuhan Yesus. Kalau kita bertanya, maka kita membuat misteri Tuhan Yesus mulai terungkap, mulai teruak dan menjadi kenyataan di hadapan kita. Itu pendekatannya dengan cara menanyakan. Dalam hal ini buku pertama ini bicara tentang bertanya tentang asal usul Tuhan Yesus. Dari mana asalmu? Ya. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan itu, bagian pertama buku ini, bab pertama itu bicara tentang Yesus sebagai manusia historis. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan satu tokoh mitologis, bukan satu tokoh dari
ide atau gagasan atau pengajaran. Orang-orang Yahudi, entah mereka percaya Yesus atau Yesus Mesias atau bukan, itu bukan karena ajaran, tetapi karena melihat satu orang yang berjalan di jalan raya, yang berkunjung ke tempat ibadat, yang juga datang di Bait Allah di Yerusalem, di Kapernaum, di tempat kerja. Jadi misalnya waktu dia lewat, Petrus, Yohanes, dan kawan-kawan sementara ya di pinggir danau cari ikan. Ketika dia memanggil Lewi, Lewi sementara duduk di bangku tempat menagih pajak. Nah, Yesus itu adalah manusia konkret, manusia nyata yang berjalan di jalan hidup orang-orang yang nyata. Dia bukan satu gagasan, bukan satu ajaran, bukan satu doktrin, tetapi dia itu salah satu orang di antara kita. Itu menurut orang-orang Yahudi. Karena itu dikatakan dia tokoh historis. Jadi berjumpa dengan mereka baik di rumah ibadat, di tempat kerja, di jalan, atau diundang di rumah untuk bertamu kepada Sakeus, Lazarus, dan lain-lain. Nah, dia itu seorang tokoh yang sungguh-sungguh konkret, nyata, yang hidup bersama-sama dengan orang. Suaranya didengar, badannya bisa diraba, disentuh bajunya oleh orang-orang yang mau menyentuh. Nah, tokoh ini kemudian menimbulkan di antara orang-orang perbedaan pendapat. Ada yang bilang dia itu datang dari Allah. Yang lain bilang tidak, dia itu kerasukan iblis. Jadi ada macam-macam tanggapan. Tetapi masing-masing tentu punya alasan tertentu. Bartimeus misalnya, si buta itu, dia bilang pokoknya sekurang-kurangnya dia itu nabi. Dia datang dari Allah karena belum pernah ada orang yang memelekkan mata orang buta kalau dia bukan dari Allah. Nah, ada orang-orang lain juga waktu di danau misalnya menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menjinakkan badai di danau, gelombang di danau, dan mereka bilang siapa orang ini? Nah, itu hal-hal seperti itulah membuat tanggapan orang terhadap manusia konkret ini. Ada yang mengakui dia Mesias, ada yang mengakui dia itu penyesat, atau malah lain bilang dia kerasukan setan. Ya, berarti pekerjaannya dilakukan berdasarkan kuasa setan. Nah, sesudah mengenal tokoh historis ini, kemudian supaya kita bisa punya argumentasi yang kuat, maka orang bertanya sekarang dari mana asal-usul orang ini. Dan ini akan membantu kita. Kalau misalnya ada yang katakan bahwa dia itu Mesias, ada yang katakan dia itu bekerja bersama dengan iblis, maka bertanya tentang asal-usulnya, ini akan membantu kita untuk melacak siapa sebenarnya orang ini. Nah, yang pertama, menurut Santo Paulus, ada dua kemungkinan yang membuat kita bisa berbicara tentang Tuhan Yesus. Pertama, kalau kita melihat surat kepada umat di Roma, Paulus bilang bahwa oleh kebangkitannya, orang ini dinyatakan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah putra Allah yang menyelamatkan kita. Dan oleh silsilannya, jadi dari keturunannya, dia itu turunan Daud. Ya, itu Santo Paulus bilang kepada orang-orang di Roma. Nah, karena itu umat Kristen awal untuk menegaskan bahwa Yesus itu yang mereka jumpai dalam hidup nyata adalah Allah, itu melihat misalnya silsilanya. Dan dalam Injil ada dua silsilah. Pertama menurut Matius dan kedua menurut Lukas. Nah, menurut Matius, Yesus ini adalah turunan Daud, turunan Abraham, dan melalui garis Yosef, Raja Salomo sampai ke Yosef, dia ini adalah pewaris regalitas raja. Ya. Karena itu Yosef itu penting untuk menunjukkan asal-usul Yesus dari garis turunan Daud. Dia sebagai Mesias yang dijanjikan. Kalau silsilah Injil Lukas menunjuk bahwa dia itu turunan Daud. Namun bukan dari garis raja, tapi dari Nathan yang tidak menjadi raja.
Ya, kalau Salomo jadi raja, Nathan tidak jadi raja. Sehingga dari Nathan ini kemudian sampai kepada Maria. Dan Maria inilah yang kemudian menjadi tempat di mana turunan Daud secara daging itu kemudian sampai kepada Yesus. Ya, kalau dari Matius itu turunan Daud dalam garis sebagai Mesias atau Raja. Nah, begitu dari silsilahnya. Kemudian juga dari namanya. Namanya adalah Yesus, Yesua. Berarti dialah Allah yang menyelamatkan. Itu kalau lihat dari namanya. Ya. Orang bertanya tentang nama Tuhan Yesus. Nah, kalau ditelusuri, nama itu sendiri menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah. Nah, yang secara rinci bisa dibaca dalam buku itu. Kemudian, orang juga bertanya, bukankah dia ini anak Maria, anak Yosef? Ya. Saudara-saudaranya ada juga di antara kita. Nah, selain gereja menunjukkan bahwa Yesus punya asal-usul ilahi, baik berdasar silsilah maupun berdasar namanya, maka orang juga menunjuk bahwa Yesus itu juga punya asal-usul dari manusia. Ya. Dia itu manusia karena dikandung oleh Santa Perawan Maria. Tetapi menurut Lukas, peristiwa pengandungannya itu bukan berdasarkan hubungan suami istri antara Maria dan Yosef. Karena sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Maria mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria, ini bukan karena keinginan seorang laki-laki. Bukan menurut daging, menurut Injil Yohanes, tetapi ini berdasarkan kehendak dan kuasa Allah. Begitu dia dikatakan oleh kuasa Roh Kudus, dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria. Jadi Tuhan Yesus punya asal-usul ilahi, lahir dari Bapa sebelum segala yang jadi, dan pada kegenapan masa menurut Santo Paulus, dia lahir dari seorang wanita. Begitu asal-usulnya, kalau kita membaca apa yang ditulis oleh para saksi, para penginjil, maka mereka menunjukkan bahwa Tuhan Yesus punya asal-usul ilahi dan punya asal-usul insani. Begitu yang disaksikan oleh mereka yang mengenal Tuhan Yesus waktu hidup bersama mereka di Palestina dulu. Entah itu di Nazaret, di Kapernaum, atau di tempat-tempat lain, bahkan di Yerusalem sendiri. Dulu dikatakan bahwa asal-usul Tuhan Yesus dari Allah itu seringkali menimbulkan perdebatan dalam kalangan umat Kristen awal. Ada yang bilang, oh dia itu sebenarnya manusia biasa, tapi diangkat oleh Allah menjadi anaknya. Misalnya waktu pembaptisan di Sungai Yordan, dikatakan waktu itulah Yesus dilantik menjadi anak Allah. Jadi sama dengan raja-raja Israel dahulu. Mereka disebut anak Allah berkat pelantikan, ya, atau pengangkatan. Ya. Jadi memang dia manusia, tetapi dia itu kemudian diangkat oleh Allah, diadopsi. Ya. Namun ada orang juga di kalangan orang Yahudi sendiri sesama dengan Tuhan Yesus, mereka bilang memang dia itu Allah, ya. Dia itu Allah, dari asalnya dia itu Allah, tetapi kelihatannya seperti manusia, ya, tapi dia itu bukan manusia benar-benar seperti kita. Sehingga yang berjalan-jalan di antara kita mengunjungi orang-orang ini sebenarnya itu Allah yang seolah-olah jadi manusia. Itu aliran itu biasa disebut doketisme, ya. Sehingga waktu wafat disalib juga dikatakan, oh bukan Tuhan Yesus yang wafat, itu orang yang mirip-mirip dengan dia. Itu yang wafat disalib. Nah, di sini soal kemanusiaan dan kealahan Tuhan Yesus kemudian menjadi persoalan yang digumuli oleh gereja selama 5 abad pertama kekristenan itu. Nah, dari sinilah kita kemudian masuk pada poin kelima itu. Jadi klarifikasi dan formulasi fakta kesatuan yang ilahi dan insani dalam diri Tuhan Yesus. Biasa disebut unio hipostatika. Ya. Bagaimana mungkin dalam diri satu manusia itu, mereka bilang,
terdapat kodrat ilahi dan serentak juga kodrat manusiawi. Sehingga tidak benar kalau dikatakan Tuhan Yesus itu cuma manusia biasa, atau memang benar-benar Allah yang seolah-olah tampak manusia. Tapi orang bilang, malah Tuhan Yesus sendiri bilang, saya ini bukan roh semata, bukan roh halus, ya. Karena saya punya darah, punya daging, punya tulang yang bisa dilihat, bisa diraba. Sehingga dengan demikian gereja berusaha untuk bagaimana memahami dan mengkomunikasikan kebenaran ini dalam rumus, dalam kata yang tidak menyesatkan tetapi menyatakan kebenaran. Nah, dari Konsili Nisea misalnya dikatakan Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Berarti dia itu Allah dari asalnya, ya, bukan diadopsi, bukan diangkat. Dari sananya dia itu Allah. Ya. Dialah sabda yang dulu waktu penciptaan itu keluar dari dalam diri Allah. Karena itu dikatakan dia sehakikat dengan Allah. Injil Yohanes bab pertama kemudian mengatakan hal itu, bahwa pada mulanya adalah sabda dan sabda itu ada bersama-sama dengan Allah dan sabda itu adalah Allah. Nah, itulah yang ditegaskan oleh Konsili Nisea. Kenapa Konsili Nisea harus dan bersusah payah untuk menegaskan hal itu? Karena di kalangan orang-orang yang ada dalam pengaruh budaya Yunani, mereka bilang Allah itu cuma satu, ya. Itu dia asas tunggal dari segala sesuatu. Monoarke, prinsip tunggal. Nah, kenapa bisa ada Yesus? Mereka bilang ia ini sebenarnya bukan Allah dari asalnya. Ya. Arius bilang dia itu sebenarnya ciptaan dari Bapa yang tunggal itu. Dan Allah itu menciptakan Yesus sebagai pengantara untuk penciptaan. Ya. Begitu Arius berbicara tentang siapa Yesus yang disebut Allah itu. Dia bukan Allah dari kodratnya, tetapi Allah yang diangkat, Allah yang dilantik, Allah yang dijadikan oleh Bapa. Sehingga Arius bilang dia bukan lahir dari Bapa, tapi dia dijadikan, diciptakan. Dan persoalan ini sebenarnya berakar dalam kesalahan terjemahan. Jadi terjemahan dari Septuaginta dulu. Dia mengatakan di situ bahwa waktu penciptaan itu ambil dari kitab Amsal, Allah itu menciptakan, itu kebijaksanaannya, ya. Tapi ternyata Santo Hieronymus menerjemahkan lain, bukan menciptakan tetapi dia memiliki sabdanya pada waktu penciptaan. Begitu juga King James, itu terjemahan dalam bahasa Inggris, dia juga menerjemahkan bahwa Yahweh possessed me. Allah itu memiliki saya sebagai sabda atau kebijaksanaan pada masa penciptaan. Nah, Arius dikatakan salah menggunakan terjemahan itu yang menjadi dasar dari penegasan-penegasannya. Tapi sebenarnya bukan cuma soal terjemahan, ini soal konsistensi bahwa Allah itu kalau dia menciptakan kebijaksanaan, berarti pada mulanya dia tidak punya kebijaksanaan sebelum menciptakan. Dan itu ide yang bilang saja ya keliru, berbahaya, bahwa Allah itu bijaksana sejak kekal. Jadi bukan waktu menciptakan baru mulai jadi bijaksana. Allah itu melahirkan. Karena itu Allah itu Bapa dari kekal. Jadi bukan sebelumnya dia bukan Bapa, nanti waktu menciptakan baru dia mulai jadi Bapa. Nah, di situ itu Konsili Nisea dan terus sampai Konsili Konstantinopel soal itu digumuli dan di sana juga masuk soal Allah Roh Kudus. Dan terakhir, sesudah Konsili Efesus, ya. Konsili Efesus itu menjadi saat ketika Nestorius, ya. Nestorius lebih radikal lagi, dia bilang Yesus itu bukan Allah, dia cuma manusia saja, ya. Kristus cuma manusia yang sebenarnya lahir dari Bunda Maria, itu bukan Allah tetapi manusia. Nanti manusia dari Bunda Maria sudah lahir, baru Allah turun dan merasuki dia, ya.
Jadi Tuhan Yesus itu menurut Nestorius dalam dirinya punya kodrat manusia yang lahir dari Bunda Maria dan kodrat ilahi yang turun pada Tuhan Yesus. Ya, jadi Allahnya itu tidak lahir dari Bunda Maria, hanya manusianya. Padahal Injil bilang, ketika malaikat bilang kepada Bunda Maria dalam kabar sukacita, bilang engkau akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu anak yang engkau lahirkan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya, jadi itu Allah itu turun dan membentuk dalam rahim Bunda Maria itu wujud dirinya. Jadi tampilan dirinya dalam kenyataan manusia. Dan itu terjadi dalam rahim Bunda Maria. Sehingga lahir sebagai manusia itu adalah Allah yang jadi manusia. Jadi bukan cuma manusia lahir baru Allah mulai masuk dalam manusia itu. Karena itu dari Konsili Efesus dikatakan bahwa dalam diri Tuhan Yesus itu terdapat satu pribadi dengan dua kodrat, yakni kodrat ilahi dan kodrat manusia. Namanya itu inkarnasi, berarti Allah mengambil kodrat manusia menyatukannya dengan kodrat ilahi dalam dirinya. Ya. Jadi bukan Allah dan manusia itu sama tingkatnya dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah dari sananya, hanya dia mengambil dalam rahim Bunda Maria itu kodrat manusia dan menyatukannya dengan kodrat ilahi supaya dia menjadi manusia dalam kenyataannya sebagai manusia. Ya. Begitu Konsili Efesus. Dan nanti Konsili Kalsedon merumuskan kembali atas cara lebih teliti lagi untuk menjawab beberapa keberatan dari orang-orang, khususnya para pengikut dari Nestorius, Uskup Konstantinopel itu. Dan mengatakan bahwa dalam diri Tuhan Yesus itu selain ada jiwa manusiawi, itu tidak dihapus. Ya, jadi roh dan jiwa manusia, jiwa rasional tetap ada dalam diri Tuhan Yesus. Dan itu kemudian disatukan dengan itu kodrat ilahi. Itu dipertahankan. Karena itu di sana kemudian muncul ungkapan itu communicatio idiomatum. Communicatio idiomatum berarti dalam satu pribadi ini ada itu kualitas-kualitas ilahi dan kualitas-kualitas manusia yang menandai pribadi ini. Sehingga dia punya kemampuan manusiawi, serentak juga punya kemampuan ilahi. Sehingga Konsili Kalsedon bilang, dalam inkarnasi itu sabda tidak berubah jadi manusia. Dia tidak berubah. Dia tetap ilahi, tapi menyatukan dalam dirinya kodrat manusia. Dan kodrat itu tidak terpisah. Seperti dikatakan Nestorius. Allah sendiri, manusia sendiri. Jadi dia tidak berubah, dia tidak terpisah. Tapi juga dikatakan dia tidak melebur. Dia berpadu namun tidak melebur. Jadi identitas kemanusiaannya tetap jelas dan identitas keilahiannya juga tetap jelas. Jadi ini tiga terminologi yang dipakai dalam Konsili Kalsedon. Jadi tidak berubah dari Allah menjadi manusia, dan dia juga tidak terpisah, Allah dan manusia juga tidak melebur menjadi satu entitas atau satu ada yang tidak jelas lagi ini Allah atau manusia. Begitu Konsili Kalsedon membuat satu usaha untuk bagaimana bisa mengungkapkan kebenaran ini dalam formula yang dapat dimengerti oleh semua. Dan kemudian hal ini bukan doktrin di balik meja konsili, tapi ini adalah usaha untuk menjelaskan peristiwa sejarah keselamatan yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Jadi konsili itu bukan berspekulasi, bukan mereka mulai merekayasa teori tertentu tentang Tuhan Yesus, tetapi bagaimana mereka menjelaskan fakta sejarah ini supaya menjadi pemahaman iman yang bisa membantu orang-orang beriman untuk menjelaskan malah menghidupi iman itu.
Begitu. Kita lanjut. Slide berikut. Tidak mau lagi. Oh ya. Nah, ini sudah sebenarnya tadi pentingnya pengenalan itu ya. Jadi supaya kita jangan melakukan sesuatu atas nama Allah, padahal bukan begitu sebenarnya Allah punya rencana, Allah punya maksud. Dan dalam arti itu kalau kita tidak mengenal dengan baik, lain kali nekat-nekat melakukan apa atas nama Allah, padahal kita berbuat jahat atau berbuat salah. Dan itu namanya penjahat suci. Ya. Itu seperti Santo Paulus dulu. Ya. Santo Paulus dari Tarsus sebagai ahli Taurat, orang Farisi, dia membela itu Mesias dalam konsep pemahaman Yahudi dan menganiaya orang-orang yang menerima Yesus dalam kenyataannya sebagai Mesias yang hidup dalam masyarakat yang nyata. Jadi lain kali orang lebih percaya Mesias sebagai konsep tetapi tidak kenal Mesias sebagai yang nyata dalam hidup sehari-hari. Begitu itu pengenalan itu penting. Karena lain kali sampai sekarang juga tetap begitu. Banyak orang mengenal Tuhan Yesus dalam ajaran, dalam konsep, tapi hidupnya sebenarnya bertentangan dengan apa yang menjadi spirit, praksis hidup Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini penting kenapa? Konsili Vatikan kedua 55 tahun lalu sudah mengingatkan bahwa dalam misteri Tuhan Yesus, Sabda yang jadi manusia, kita mengenal Allah dengan benar dan mengenal jati diri manusia yang sebenarnya. Jadi Allah kita yang dikenal melalui Tuhan Yesus bukan Allah yang tinggal di surga saja tunggu-tunggu orang sampai untuk bisa masuk surga. Tapi Allah kita adalah Allah yang turun ke dunia, membantu manusia, memberikan pengenalan yang benar, memberi kuasa supaya anak-anak manusia bisa hidup sebagai anak-anak Allah dengan mengikuti jejak Yesus dan di bawah tuntunan Roh Kudus. Nah, di sini Allah kita bukan Allah yang bersemayam di surga saja, maha tinggi, ya akbar, El Shaddai, maha kuasa, tapi dia adalah Immanuel. Itu Allah yang dikenal lewat Tuhan Yesus. Jadi dia bukan hanya Allah yang bersama manusia jadi manusia, tapi dia hidup sungguh-sungguh sebagai manusia. Dia sama seperti kita cari makan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan Allah dalam daging. Ya. Nah, di sini ada satu kutipan. Kenapa penting itu pengenalan? Karena menurut Yohanes, itu adalah hakikat hidup kekal. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan Paulus sesudah bertobat, dia bilang, pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dia, aku telah melepaskan semuanya dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia. Kalau cuma dibaca sebagai tulisan di kitab suci, ini kata-kata yang ringan saja. Ya. Tetapi kalau dilihat bagaimana Paulus kemudian hidup berdasarkan kata-kata ini membuat orang gemetar. Ya. Bahwa sesudah mengenal Tuhan Yesus, Paulus melepaskan semua privilegi, semua keistimewaannya sebagai orang Yahudi, sebagai orang Farisi, sebagai ahli Taurat, dan dia harus cari makan dengan berjualan tenda, dan dia jalan melintasi pelbagai bahaya untuk memperkenalkan Yesus yang sebenarnya. Begitu, ini kalimat yang berat yang menunjuk seluruh perubahan hidup dari seorang Yahudi yang percaya akan konsep Mesias menjadi orang Yahudi yang mengenal Yesus sebagai Mesias yang hidup dalam hidup yang nyata. Ini sudah dijelaskan tadi, ya. Lanjut saja. Nah, lahir dari Bapa tadi juga kita sudah singgung secara singkat, itu bisa dilihat bahwa Tuhan Yesus menegaskan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Ya. Dari namanya kita semua tahu, dari silsilahnya,
dan dia adalah firman Allah. Malah Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Yahudi, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya. Dan ini penegasan menunjukkan bahwa dia itu bukan hanya seperti yang bisa dilihat dalam kenyataan sebagai manusia. Dia punya asal-usul jauh sebelum eksistensi atau keberadaannya sebagai manusia. Nah, dalam hal ini, kemudian soal bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah, ini menjadi sebenarnya perangkap dari iblis untuk menjerat Tuhan Yesus. Ya. Iblis tahu Yesus itu Allah, tapi iblis tahu dia jadi manusia. Sehingga iblis berusaha bagaimana membuat kodrat manusia dalam diri Tuhan Yesus itu bisa dipisahkan dari kealahannya. Karena persekutuan antara kodrat manusiawi dengan kodrat ilahi dalam diri Tuhan Yesus ini adalah satu sebenarnya proses di mana Allah menunjukkan kepada manusia jalan bagaimana manusia bisa masuk juga untuk ambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan setan biasanya berusaha supaya kodrat manusiawi ini bisa diganggu. Karena kalau kodrat ilahi, setan tidak mampu berhadapan dengan Tuhan Yesus sebagai Allah. Dan dia coba untuk menusuk-nusuk kodrat manusiawinya ini supaya bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak banyak orang. Misalnya ada orang minta supaya Tuhan Yesus jadi raja atas mereka. Dan ini untuk iblis menjadi kesempatan bagaimana menggiring opini rakyat untuk menyeret Tuhan Yesus menjadi Mesias menurut kebutuhan mereka, menurut keinginan mereka, menurut harapan mereka. Dan Tuhan Yesus selalu menunjukkan dia tidak akan jadi Mesias menurut kehendak orang, tapi menurut yang dikehendaki oleh Bapa. Itu seperti jadi di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus berdoa. Kalau mungkin piala ini berlalu daripadaku, biarlah berlalu. Tapi bukan seperti yang saya kehendaki, tapi yang dikehendaki oleh Bapa itulah yang harus terlaksana. Nah, kemudian ini bagaimana Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Jadi seperti dikatakan oleh malaikat waktu membawa kabar sukacita bahwa dia itu menjadi manusia dengan kuasa Roh Allah yang menaungi Bunda Maria. Seperti Allah dulu membentuk Adam pertama dari debu tanah di Eden, maka sekarang Allah membentuk Adam baru dari daging perawan Maria, dan itu menjadi tampilan dalam kenyataannya dalam rupa manusia. Itu dibentuk dalam rahim Bunda Maria. Sehingga lain kali ada orang bertanya, mungkinkah Allah menjadi manusia? Itu pertanyaan-pertanyaan orang-orang Yunani. Ya, karena bagi orang Yunani menjadi manusia itu satu kebodohan, karena visi manusia bajik orang Yunani adalah bebas dari belenggu kejasmanian. Berarti dia menjadi manusia rohani, menjadi manusia spiritual, seperti dikatakan oleh para penganut gnostisisme. Bagaimana mereka bisa mencapai tingkat pengetahuan tertentu sehingga tidak lagi terbelenggu oleh kejasmanian. Dan kalau orang atau malah Allah sendiri yang mau jadi manusia, menurut mereka ini secara rasional adalah kebodohan. Namun Allah kenapa mau jadi bodoh? Karena Allah itu mau supaya orang-orang bodoh ini bisa mengenal jalan bagaimana mencapai persekutuan dengan Allah. Jadi untuk Allah jadi bodoh itu satu pengorbanan. Allah berkorban untuk mengambil kebodohan kita, supaya kita semua yang bodoh ini boleh belajar bagaimana jadi bijak. Dan kebijaksanaannya itu adalah dalam Kristus. Kristus adalah seperti benih yang jatuh ke tanah dari surga, jatuh ke tanah, supaya di sana dia mati tetapi bukan binasa, tetapi dia mati untuk tumbuh dan menghasilkan buah-buah. Itu kebijaksanaan Allah. Jadi Allah memang menjadi bodoh di mata manusia, tapi kebodohannya itu untuk mengangkat
orang-orang bodoh ini supaya mengenal kebijaksanaan untuk mengilahikan mereka. Ya. Dan ini satu keajaiban namanya. Yeremia bilang, sesungguhnya aku akan melakukan hal-hal ajaib kepada bangsa ini. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang bijak akan bersembunyi. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Itulah tindakan Allah jadi manusia, kebodohan di mata manusia, tapi ini adalah kuasa yang membuat semua orang bodoh menemukan jalan untuk menjadi bijaksana dalam hidup. Nah, di sini kita lihat apa yang sudah dirumuskan oleh konsili-konsili tadi. Bahwa inkarnasi itu bukan Allah turun masuk ke dalam seorang manusia yang sudah jadi. Jadi menurut konsili, Tuhan Yesus itu bukan Allah dalam arti honoris causa, in honoris causa. Karena dia baik, maka dia diilahikan. Tapi dia Allah dari sananya dan menjelma menjadi manusia untuk membuat manusia bisa menemukan jalan pengilahian. Dan kita juga kemudian dikatakan mencapai seperti kodrat manusia dalam diri Tuhan Yesus, mencapai kesatuan dengan kodrat ilahi. Maka Petrus mengatakan, peristiwa ini menjadi kuasa bagi anak-anak manusia untuk bisa menemukan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita ambil bagian dalam kodrat ilahi agar luput dari hawa nafsu yang membinasakan. Jadi hanya bersatu dengan sabda yang jadi manusia, kita semua dapat kekuatan menjadi anak Allah, mampu mengintegrasikan semua nafsu, semua keinginan manusiawi supaya tunduk di bawah kehendak Allah. Seperti kodrat manusia dalam diri Kristus tunduk kepada kodrat ilahi sehingga menjadi justru manusia ilahi. Dan peristiwa ini dikatakan sungguh peristiwa sejarah yang nyata, yang dilihat, diraba, didengar oleh orang-orang yang pernah menyaksikan Tuhan Yesus. Nah, sampai sekarang dikatakan kenapa ini mesti perlu ditulis, karena dia masih tetap tidak dikenal oleh banyak orang secara benar. Sama seperti dahulu di Yerusalem. Raja, para pemimpin Yahudi, dan seluruh kota Yerusalem terkejut. Mereka tahu banyak hal tentang Mesias, tapi tidak kenal waktu Mesias datang. Begitu juga saat tampil di pembaptisan di Sungai Yordan. Banyak orang tidak kenal. Yohanes sendiri bilang dia juga tidak kenal. Tetapi Yohanes diingatkan kalau nanti ada orang di atasnya Roh Kudus turun, dia itu Mesias. Dan Yohanes bersaksi tentang itu. Kemudian juga saat pengadilan di depan wali negeri, Pilatus juga, para imam ini ditanya siapa dia ini, dari mana asalnya, dan mereka ternyata tidak kenal. Ya. Kemudian juga saat Tuhan Yesus melawat dunia orang mati, waktu dia menemukan Adam, Adam juga bingung-bingung di dunia orang mati. Siapa ini? Ya. Dan Tuhan Yesus bilang, saya ini Allahmu sebenarnya, tapi demi engkau saya sekarang jadi anakmu. Dan sekarang bangun dan ikut saya keluar dari tempat dunia orang mati itu. Jadi menurut ini Bapak Gereja Melito dari Sardis, itu waktu Tuhan Yesus mengunjungi dunia orang mati itu Adam bingung, terkejut. Lihat ada orang datang di situ dan tidak seperti semua yang lain yang menghuni dunia orang mati. Itu kalau baca khotbah dari Melitus dari Sardis pada khotbah Paskah. Nah, setelah bangkit dari dunia orang mati, ternyata murid-murid yang sudah makan dan minum bersama Tuhan Yesus tidak kenal juga. Ya, waktu jalan ke Emmaus, 2 orang sudah hampir bertandukan dengan Tuhan Yesus, ternyata tidak kenal. Dan di Athena, Paulus bilang kepada orang-orang di Athena, saya mewartakan Allah yang kamu sembah tanpa mengenalnya. Dan sekarang pun banyak murid Tuhan Yesus yang sebenarnya tiap hari bilang puji Tuhan, haleluya, Yesus, darah Yesus, tapi mereka itu kenal Tuhan Yesus dalam konsep, tapi dalam praktek hidup
mereka hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan Yesus, lebih senang bikin dosa daripada melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Itu tanda bahwa orang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Karena itu, pengenalan akan Tuhan yang benar itu tetap menjadi sesuatu yang mendesak dan urgent juga untuk kita zaman sekarang. Jadi sekian, dan yang lain nanti dibaca sendiri. Ya, terima kasih disampaikan kepada Pastor Julius atas pembahasan yang menarik tentang Yesus pribadi yang kita imani bersama ini. Memang mendengarkan selalu lebih menarik, ini Pastor ya. Tetapi tentu tidak mengapa akan juga dibagikan materi dalam bentuk PDF yang dipersiapkan oleh Pastor Julius. Selanjutnya, saya mengajak kita semua untuk memberikan aplaus